Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok curi sebatang coklat dan minuman, pemuda di Makassar ditangkap. Bawa 20 kg sabu-sabu seorang kurir narkoba ditangkap polisi saat tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Brimopolda Sulawesi Selatan bagi-bagi bendera merah putih gratis ke pengguna jalan di Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare. Jelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, personil Batalion B Pelopor Satbrimopda Polda Sulawesi membagikan bendera merah putih kepada pengguna jalan di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare. Bendera yang diberikan secara gratis ini langsung dipasang di kendaraan warga yang melintas. Hampir setiap pengendara yang melintas di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, Sabtu pekan lalu mendapat bendera merah putih gratis. Bendera ini diberikan secara cuma-cuma oleh personel Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sulsel. Bendera merah putih berukuran 15 x 10 cm ini langsung dipasang di kaca spion kendaraan. Aksi bagi-bagi bendera merah putih dilakukan untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada masyarakat, sehingga hari kemerdekaan lebih bermakna bagi masyarakat. Pembagian sekaligus pemasangan bendera berukuran kecil 15 x 10 cm pada para pemakai jalan roda 2 yang kami beri nama Semarak Merah Putih untuk mengedukasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan kembali jiwa patriotisme melalui semangat merah putih yang rangka menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Pembagian merah putih tidak hanya menyasar kepada pengguna kendaraan roda 2, namun juga kendaraan roda 4. Satbrimob Polda Sulsel mengimbau kepada masyarakat untuk menaikkan bendera merah putih di rumah masing-masing. Ini untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sementara sejumlah pedagang bendera musiman juga mulai ramai menjual bendera merah putih di sepanjang jalur Trans Sulawesi Poros di Kabupaten Maros pada jelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Harga yang ditawarkan mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu. Berbagai jenis pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera, umbul-umbul, bandir mini maupun jumbo, layur hingga background merah putih mulai terlihat dijajakan di tepian jalan di Kabupaten Maros. Ukurannya pun bervariasi, mulai dari bendera untuk ukuran perumahan, kendaraan hingga perkantoran. Bahkan ada pernak-pernik untuk anak sekolah yang ingin meramaikan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan bergerak jalan. Setiap bulan Agustus, para pedagang musiman menjual bendera di pinggir jalan dengan harga yang ditawarkan cukup murah, mulai dari Rp35.000 hingga Rp500.000, tergantung ukuran dan jenis bendera. Biasanya mendekati perayaan acara 17-an, atribut kemerdekaan ini baru mulai diburu warga. Sudah mulai sekarang ada. Sudah mulai ramai ya Pak? Ya. Alhamdulillah, beda tahun kemarin. Tahun kemarin Agak sepi ya? sepi. Tiap tahun Pak jual bendera? Tiap tahun. Tiap tahun ya Pak? Saya mau itu sebagai pedagang. Semangatnya itu untuk Maros ke depan, bagaimana baiknya. Semangat nasionalis ya? Nasionalisme itu. Kalau dibilang ini masih belum rame, karena baru tanggal 2 ini masuk Agustus, tapi sudah banyak orang datang kayak mau pesan apa. Di sini ada umbul-umbul, ada bandir mini, ada bandir jumbo, ada layur, ada background, ada hiasan-hiasan juga. Bendera sama umbul-umbulnya. Kecuali kantor-kantor banyak ambil background. Backgroundnya Mbak? Ya.
Kemeriahan warna merah putih ini diperkirakan akan semakin sering terlihat mendekat hari kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seekor ular dengan panjang 5 meter dievakuasi tim damkar Soreang Kota Parepare. Dibutuhkan 4 orang untuk mengevakuasi ular dengan bobot 40 kg ini. Awas. Bersembunyi di balik perahu, ular piton dengan panjang hampir 5 meter ini berusaha ditangkap tim damkar Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Di tengah cahaya yang minim, petugas sempat dibuat kewalahan karena besarnya ukuran ular. Butuh 4 orang petugas untuk mengeluarkan ular dari tempat persembunyiannya. Ular sepanjang 5 meter ini tidak terlalu agresif saat dievakuasi. Ini karena baru memangsa hewan ternak warga. Namun bobotnya yang cukup berat sehingga membutuhkan ekstra tenaga untuk mengangkat ular. Ular piton, Pak. Ular piton. Iya. Panjangnya berapa tadi? Panjangnya hampir 5 meter. Hampir 5 meter. Iya. Itu tadi ditemukan di mana tadi? Laporannya warga tadi itu ada ular di belakang dolok. Jadi warga ini melihat langsung dari semak menyeberang ke pinggir laut. Nah ini artinya ditemukan ini ular, dia tersembunyi di bawah perahu. Di bawah perahu nelayan. Iya, perahu nelayan. Tadi waktu evakuasi ada kendala, Pak? Tidak juga karena kemungkinan ini ular habis makan, jadi dia jinak. Jadi tidak terlalu agresif ya? Ya, tidak terlalu agresif, hanya waktunya ditangkap karena ini ular agak lumayan besarnya, jadi agak berat diangkat. Agar tidak menyerang, mulut satwa yang berbobot sekitar 40 kg ini diisolasi dan lalu kemudian dimasukkan ke dalam karung dan akan dilepas liarkan. Ular ini dievakuasi karena dikhawatirkan mengganggu keselamatan masyarakat yang ada di sekitar Tanggul Cempai. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang pemuda di Kota Makassar ditangkap polisi usai kepergok mencuri coklat dan minuman kemasan di sebuah minimarket. Modus pelaku adalah mengambil barang dan disembunyikan di balik celananya. Pemuda bernama Indra ini harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan saat mencuri di sebuah minimarket di Jalan Panaikang, Kota Makassar pada Sabtu malam lalu. Dalam aksinya, pelaku yang berusia 24 tahun ini mencuri sebatang coklat dan minuman kemasan 1 liter. Pelaku pun menyembunyikan barang tersebut di balik celana. Namun, aksinya kepergok pegawai minimarket yang langsung menangkapnya. Untuk menghindari main hakim sendiri dari warga, karyawan minimarket langsung menahan dan melaporkan ke pihak kepolisian. Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga kuat melakukan pencurian di salah satu minimarket. Dari TKP sendiri gimana Bang prosesnya? Berdasarkan informasi dari pihak keamanan minimarket. Hasilnya Bang? Hasilnya kami selanjutnya menuju TKP dan berhasil mengamankan seorang terduga pencurian di minimarket beserta barang bukti 1 coklat dan 1 liter minuman yang diselipkan di salah satu belakang bajunya. Kini terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek Panakukang, Kota Makassar untuk diperiksa. Meski barang curian tersebut tidak bernilai tinggi, namun tindakan pencurian adalah hal yang dilarang dalam undang-undang dan ada konsekuensinya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.